Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey, halo, apa kabar anak-anakku semua? Mudah-mudahan kalian sehat walafiat dan tetap semangat dalam belajar. Sebelum dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah. Anak-anak yang solih dan soleha, hari ini kita akan belajar tentang kisah teladan Wali Songo. Kalian pasti pernah mengenal 9 tokoh ini. Beliau adalah ulama atau wali yang berjasa menyebarkan agama Islam, khususnya yang berada di tanah Jawa. Mereka berdakwah di Nusantara dengan cara mengajak masyarakat untuk masuk agama Islam tanpa paksaan. 9 wali Allah itu dijuluki sebagai Sunan karena telah berjasa di dalam Islam. Wali Songo yang telah membawa perubahan terhadap masyarakat Jawa yang mayoritas saat itu beragama Hindu dan Buddha. Masing-masing tokoh tersebut mempunyai peran yang unik dalam mengajarkan agama Islam. Mari kita mengenal tokoh-tokoh 9 Wali Songo yang berjasa mengislamkan tanah Jawa. Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim. Maulana Malik Ibrahim disebut juga Sunan Gresik atau Sunan Tandes. Ia lahir di Samarkand, Asia Tengah dan wafat di desa Gapura, Gresik, Jawa Timur. Kisah keteladanannya adalah semangatnya mendakwahkan Islam. Sunan Gresik banyak membela rakyat Jawa. Ia juga mengajarkan cara-cara baru untuk bercocok tanam. Sunan Ampel atau Raden Rahmat. Beliau dianggap sebagai sesepuh oleh para wali lainnya. Makam Sunan Ampel terletak di dekat Masjid Ampel, Surabaya. Kisah keteladanan yang menarik adalah ketika Sunan Ampel berdakwah kepada Prabu Brawijaya. Meskipun akhirnya tidak memeluk agama Islam, Prabu Brawijaya terkesan dengan ajaran agama Islam sebagai ajaran budi pekerti yang sangat mulia. Sunan Ampel mengajarkan falsafah Molimo atau 5M. Yang dimaksud dengan Molimo adalah tidak mau melakukan 5 perbuatan tercela atau perbuatan dosa, yaitu Mo yang pertama, main atau berjudi. Yang kedua, ngombe atau mabuk-mabukan. Yang ketiga, maling atau mencuri. Yang keempat, madat atau menghisap candu atau ganja. Yang kelima, madon atau berzina. Itulah falsafah Molimo yang diajarkan oleh Sunan Ampel. Selanjutnya Sunan Bonang atau Magdum Ibrahim. Sunan Bonang adalah putra Sunan Ampel dan sekaligus muridnya. Ia wafat pada tahun 1525. Kisah keteladanannya adalah cara berdakwahnya yang sangat bijak. Sunan Bonang sering menggunakan kesenian rakyat untuk menarik simpati mereka. Ia memasukkan alat musik bonang pada seperangkat alat musik gamelan. Oleh karena itu, ia dikenal dengan sebutan Sunan Bonang. Sunan Bonang juga mengunggah suluk wijil dan tembang Tombo Ati yang hingga kini masih tetap lestari dan banyak dikenal oleh masyarakat. Sunan Derajat. Sunan Derajat juga merupakan putra Sunan Ampel.
Ia diperkirakan wafat pada tahun 1522. Pesantren Sunan Derajat dijalankan di Desa Derajat, Kecamatan Paciran, Lamongan, Jawa Timur. Kisah keteladanannya adalah caranya berdakwah yang menekankan keteladanan dalam hal perilaku yang terpuji, kedermawanan, kerja keras, dan meningkatkan kemakmuran masyarakat sebagai pengamalan agama Islam. Sunan Derajat juga berdakwah melalui kesenian tembang mocopat pangkur yang disebut sebagai ciptaannya. Sunan Kudus. Sunan Kudus adalah putra Sunan Ngudung atau Raden Usman Haji. Ia memiliki peran yang besar dalam pemerintahan Kesultanan Demak. Ia menduduki posisi sebagai panglima perang, penasehat Sultan Demak, dan hakim peradilan negara. Sunan Kudus banyak berdakwah di kalangan kaum penguasa dan priayi Jawa. Di antara yang pernah menjadi muridnya adalah Sunan Prawoto, penguasa Demak, dan Aryo Panangsang, Adipati Jipang Panulan. Salah satu peninggalannya yang terkenal adalah Masjid Menara Kudus. Sunan Kudus wafat pada tahun 1550. Sunan Giri. Sunan Giri adalah putra Maulana Ishaq. Ia termasuk murid Sunan Ampel dan seperguruan dengan Sunan Bonang. Salah satu keturunannya adalah Sunan Giri Prapen yang menyebarkan agama Islam ke wilayah Lombok dan Bima. Sunan Giri sangat berjasa mendakwahkan Islam di Jawa, bahkan sampai ke wilayah timur Indonesia. Ia pernah menjadi hakim dalam perkara Syahsiti Jenar. Ia pun juga berdakwah melalui kesenian tembang Islami untuk dolanan anak-anak diciptakannya seperti jamuran, jidrungan, dan delikan. Sunan Kalijogo atau lebih dikenal dengan nama Raden Said. Beliau adalah putra Adipati Tuban yang bernama Tumenggung Wilatikta atau Raden Sahur atau Syed Ahmad bin Mansur atau Syekh Subakir. Ia adalah murid Sunan Bonang. Sunan Kalijaga juga menggunakan kesenian dan kebudayaan sebagai sarana untuk berdakwah seperti wayang kulit dan tembang suluk. Tembang suluk ler ilir dan gundul-gundul pacul juga dianggap sebagai hasil karyanya. Sunan Muria atau Raden Umar Said. Sunan Muria atau Raden Umar Said adalah putra Sunan Kalijaga. Ia adalah adik ipar Sunan Kudus. Tempat tinggalnya di Gunung Muria yang letaknya di sebelah utara kota Kudus, Jawa Tengah. Seperti ayahnya, Sunan Kalijaga, ia berdakwah dengan cara lembut. Kesenian gamelan dan wayang tetap digunakannya sebagai sarana untuk berdakwah. Sunan Muria menciptakan tembang Sinom dan Kinanti. Sasaran dakwahnya para pedagang, nelayan, pelaut, dan juga rakyat jelata. Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah. Beliau adalah putra Syarif Abdullah Umdatuddin. Ia berjasa mengembangkan Cirebon sebagai pusat dakwah dan pemerintahannya yang kemudian menjadi Kesultanan Cirebon. Sunan Gunung Jati memberikan keteladanan yang baik dalam bekerja. Ia sering ikut bermasyarakat dengan para wali lainnya di Masjid Demak. Pada pembangunan Masjid Agung Sang Cipta Rasa 1480, Sunan Gunung Jati melibatkan banyak pihak termasuk para wali lainnya dan sejumlah tenaga ahli yang dikirim oleh Raden Patah. Demikianlah anak-anak semua, itulah Wali Songo yang sangat berjasa untuk keislaman di Pulau Jawa, yang mesti kita kenal dan kita tahu betapa berjasanya mereka bagi perkembangan dan kemajuan tersebarnya Islam di tanah Jawa ini. Mudah-mudahan bermanfaat.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.